أذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بيوت أذن الله أن نرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. इन आयात का तर्जुमा है कि ऐसे घरों में ayat ini जिनके adalah मुतालिक अल्लाह ने इज़्न bahwa दिया dalam है rumah-rumah seperti कि yang उन्हें बुलंद berkenaan किया dengan जाए itu Allah telah और memberikan उनमें उसके izin supaya namanya diagungkan di dalamnya dan namanya disebut di dalamnya. Dia pagi sore mereka bertasbih di dalamnya. Orang-orang seperti itu tidak ada niaga dan tidak ada permainan yang bisa melalaikan mereka atau dari menunaikan zakat, tidak ada yang dapat melalaikan mereka. Hati mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada amal mereka dengan cara yang terbaik dan menambah apa yang dianugerahi dan memberikan tanpa hisab. Hari ini Allah Subhanahu wa taala Jemaat Ahmadiyah New Zealand secara permanen dapat dianugerahi taufik untuk mendirikan masjidnya secara permanen. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberkati masjid ini dari segala segi. Jemaat New Zealand merupakan jemaat yang kecil, kurang lebih 400 anggota besar kecil. Tapi masjid dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat bagus dan sangat indah sekali dibangun. Dan dibandingkan dengan jumlah yang ada jemaat sekarang ini lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempat ini lebih dari keluasannya itu dapat dipenuhi. Banyak sekali orang-orang yang bekerja siang malam dengan penuh kerja keras mereka mendirikan masjid ini. Saya diberitahu bahwa banyak sekali pekerjaan yang warga jemaat tanpa menghiraukan bahwa itu siang atau malam, mereka dengan tekun dan dengan semangat mereka memberikan penghormatan mereka dalam pembangunan ini. Dan seperti itulah sebagaimana dalam tradisi kita bahwa mereka dengan bekerja sendiri, mereka telah menghemat biaya. Pada masjid ini semua dengan menyatukan semuanya itu kurang lebih ada jadi kurang lebih 3,5 miliar juta yang kurang lebih 40 miliar jumlahnya itu dengan dapur dan lain-lainnya itu. Akibat daripada jumlah sedikit warga jemaat, secara langsung jumlah uang sebesar itu jemaat tidak bisa kumpulkan atau janji-janji itu tidak mereka sepenuhnya bisa penuhi, oleh karena itu terpaksa mengambil utang. Tapi utang ini saya mengharapkan bahwa insya Allah warga jemaat pasti akan cepat membayarnya kembali. Karena jemaat berdiri di sini pada tahun ini sudah 25 tahun. Oleh karena itu jemaat sangat menginginkan sekali, dan memang itulah saya anggap bahwa kendati jumlah jemaat di sini sedikit, hadiah masjid atau hadiah masjid harus diserahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk pembangunan masjid itu diberikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya diingat bahwa dengan semangat mana kalian mempersembahkan hadiah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini hendaknya jangan merupakan oleh-oleh atau hadiah yang berupa hutang, tapi dengan secepat mungkin hendaknya ada perhatian untuk membayar hutang itu atau untuk membayar hutang itu, supaya pengorbanan yang murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalian itu dapat persembahkan.
warga jemaat hutang ini dalam harapan sedemikian rupa, dengan kalian mengambil hutang itu dengan persangkaan baik bahwa warga jemaat akan dengan pengorbanan mereka itu akan untuk pembangunan masjid ini, mereka itu akan baik itu dalam berupa lama dibayarnya itu, supaya dapat kalian meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di dunia ini telah membuat rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala di surga akan membangun rumah baginya. Jadi siapakah yang tidak ingin memperoleh surga Tuhan? Untuk dia tidak menghendaki rumah di surga, tentu yakni tidak ada seorang ahli pun yang yang berpikir seperti itu, bahwa mereka itu bukan orang yang tidak meraih keredaan Allah. Di surga dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hadiah, yang tidak menginginkan rumah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka menginginkan itu. Jadi keindahan ini terlihat dalam diri warga jemaat di mana-mana, bahwa dalam pengorbanan harta mereka berlomba-lomba. Semangat jihad yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yakni semangat berkorban dalam pengorbanan harta yang beliau tanamkan di dalam diri para sahabat beliau, supaya amanat Islam itu bisa disampaikan ke seluruh pelosok dunia. Dan yang dengan melihat itu, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa tidak terhitung keikhlasan yang beliau dapatkan di dalam warga jemaat beliau, dan dengan melihat semangat itu beliau menjadi heran. Dan kondisi ini di dunia ini pada saat ini, pada zaman ini, yakni hari ini dari sejak 100 tahun yang lalu, di dalam diri warga jemaat itu terlihat nampak. Terlepas daripada bahwa siapa dan berhubungan dengan negara mana, di mana mereka tinggal, di dalam kesetiaan dan keikhlasan warga jemaat itu saling berlomba. Di New Zealand pada saat ini jumlah jemaat yang ada pada sekarang ini kurang lebih 70% itu adalah datang dari Fiji, dan sementara kurang lebih 23% itu adalah dari Pakistan. Ada yang berhijrah dari Pakistan, dan sementara yang lain itu adalah bangsa-bangsa lain. Kendati ini merupakan jemaat yang kecil, tapi mereka itu merupakan orang-orang dari berbagai bangsa, dan namun dalam keikhlasan mereka, setiap orang satu dengan yang lain itu mereka berusaha saling berlomba. Tapi hendaknya senantiasa diingat bahwa hanya secara zahir keikhlasan dan secara sementara, baik itu berupa pengorbanan harta atau pengorbanan waktu, untuk seorang mukmin yang hakiki itu tidak cukup. Tetapi dengan penuh kesabaran melangkah kepada jalan kebaikan dan berjalan pada jalan ketakwaan, dan selalu senantiasa mengingat akan tujuan hidup, ini merupakan ciri khas daripada orang mukmin yang hakiki, dan hendaknya merupakan keistimewaan, kekhususan. Berkenaan dengan tujuan hidup ini, Hazrat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita, perlu selalu memperhatikan itu. Berkaitan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa beliau mengingatkan kepada kita, beliau bersabda bahwa kendati berbagai karakter manusia akibat daripada kekurangan pemahamannya itu, jadi atau tidak ada semangatnya, akibat itu berbagai tujuan untuk hidupnya itu mereka tetapkan, dan hanya maksud-maksud dunia, dan dengan berjalan pada keinginan dunia mereka itu terhenti di sana. Tetapi tujuan atau maksud yang Allah Subhanahu wa taala
telah sebutkan di dalam kalam ilahinya, kalam sucinya itu adalah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni saya tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mengenal saya dan mereka itu menyembah saya. Jadi dia bersiman dari segi ayat ini, tujuan manusia yang sejati daripada hidupnya itu adalah menyembah Allah dan mengenal Tuhan, dan untuk Tuhan mereka menjadi untuk Tuhan. Jadi hendaknya senantiasa kita ingat bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu dengan masuk dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, semangat sementara atau semangat atas dasar itu lalu memberikan pengorbanan bukanlah tujuan kita, tetapi maksud kita itu adalah dengan penuh permanen semangat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan standar atau mutu ibadah itu baru dapat diraih manakala kita mendapat pengenalan makrifat ilahi dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki semua kekuatan, sumber dari segala kekuatan, dan semua perkataan dan semua amal saya itu Dia lihat, dan tidak hanya lihat secara zahir, bahkan sampai ke kedalaman hati saya pun Dia tahu. Dia tahu akan niat saya yang belum zahir. Dan manakala kondisi ini ada pada manusia, pada diri kita, maka kita dapat katakan bahwa seorang manusia berusaha bahwa mereka itu menjadi milik Tuhan, menjadi Tuhan, yakni tidak ada perkara yang tidak hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawi belaka, bahkan setiap usaha dan setiap kebaikan adalah hendaknya untuk mencari keredaan Allah. Ibadah-ibadah kita tidak hanya sampai kepada batas bahwa ketika perlu pertolongan Tuhan semata, dan ketika kita terkepung dalam kesulitan, dan apabila keinginan-keinginan dunia kita tidak terpenuhi, lalu kita datang kepada Tuhan. Bahkan ibadat-ibadat kita, kemudahan-kemudahan kita, dan dalam kesulitan pun itu kita lakukan. Jangan sampai bahwa urusan-urusan dunia dan kesibukan-kesibukan dunia dan bisnis-bisnis duniawi itu dapat menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi. Masjid jangan hanya sebatas satu bangunan belaka. Keluasan masjid dan kecantikan masjid jangan hanya mengingatkan kepada kita bahwa kita sekian waktu kita berikan untuk pembangunan masjid, kami telah melakukan gotong royong seperti, dan kami telah menghemat biaya sekian, dan kami telah melakukan sekian banyak gotong royong, dan kami telah memberikan uang sekian untuk pembangunan. Bahkan bangunan ini hendaknya mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini mendirikan masjid adalah untuk kehidupan yang akan datang, akan menjadikan kita pewaris daripada karunia Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan kita rumah di surga, dan rumah ini pun akan dibuat manakala sesudah pembangunan masjid ini kita menunaikan hak daripada bangunan ini. Dan hak daripada bangunan masjid ini adalah dengan mengamalkan anjuran Allah, di mana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa yang saya telah tilawatkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, bahwa orang mukmin yang hakiki adalah yang niaga dan permainan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Apapun tidak melalaikan mereka. Bersabda bahwa an zikrillah, dari berzikir kepada Allah, dan dari menegakkan salat, dan dari menunaikan zakat. Jadi kita orang-orang Ahmadi, kita harus menjadi orang-orang mukmin yang hakiki, yang mempunyai keistimewaan, kekhususan seperti itu. Tadinya ada pusat salat juga di sini, tetapi pusat salat dan masjid permanen itu ada perbedaannya. Pusat salat itu ada aula, di masjid ada kubah, ada menara, dan dengan nama masjid
itu mempunyai kesucian yang berbeda, kewibawa yang berbeda. Ketika saya mengatakan kepada saudara-saudara bahwa buatlah masjid secara permanen di sini dalam kunjungan saya yang pertama, maka satu maksudnya itu adalah bahwa menara masjid dan kubah masjid akan terus mengingatkan kepada kalian bahwa kita ini bahwa harta, pengorbanan harta, jiwa kita harus menunaikan hak itu. Dan yang kedua itu adalah bahwa menara dan kubah masjid itu untuk lingkungan sekitarnya pun bisa menarik perhatian. Dan dari itu pun juga terbuka pintu pertabligan. Kemudian orang-orang pun ada perhatian karena itu, dan gambaran Islam yang hakiki dalam mencari itu mereka pun juga akan datang, atau mereka mulai mau tahu bahwa mereka ini orang Islam apa. Jadi inilah yang saya lihat bahwa Allah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan pembangunan masjid, jemaat Ahmadiyah sebagai orang muslim itu berlipat ganda pengenalannya. Dan akibat daripada pengenalan ini pun juga ke arah penunaikan hak masjid ini akan ada perhatian dari pihak kita. Jadi orang-orang yang tinggal di sini, mereka menjadi orang yang menunaikan hak masjid. Jadi warga jemaat itu akan menaruh perhatian ke arah itu, bahwa hak ini kita harus tunaikan. Apa hak masjid itu? Hak yang pertama, paling pertama itu adalah bahwa perniagaan-perniagaan kamu, bisnis-bisnis kamu, kesibukan-kesibukan kamu, jangan menjauhkan kamu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat-salat dan ke arah berzikir kepada Tuhan itu, bisnis-bisnis itu mengingatkan kamu ke arah itu. Ketika hayya 'alas shalah, suaranya itu datang bahwa hai orang-orang, datanglah untuk melakukan salat, maka lupakanlah bisnis itu dan lupakanlah perniagaan-perniagaan itu dan larilah ke arah masjid. Ini pun juga orang bisa mengatakan bahwa jaraknya kami itu cukup panjang. Azan pun terdengar di dalam dan tidak ada suara, dan suara yang hari ini diperdengarkan azan itu sangat susah sekali terdengar di aula kita, di hall ini. Untuk itu apalah yang bisa kita lakukan? Jadi untuk itu kalian hendaknya jalan pada jalan itu, bahwa kita telah membuat masjid oleh karena itu supaya kita menunaikan hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada hidup kita ini kita dapat kenal. Yang kedua, saya juga sebelumnya telah katakan bahwa dewasa ini setiap orang itu membawa mobile phone, HP di kantongnya. Oleh karena itu gunakanlah dengan cara yang terbaik. Pada waktu salat, azan, suara azan itu yang terdengar hendaknya di hari HP itu, dan orang yang terdekat hendaknya mereka datang ke masjid, dan mereka yang jauh mereka salat-salatnya itu hendaknya ada perhatian untuk menunaikan sholatnya mereka yang jauh, dan dari pekerjaan-pekerjaannya. Dan ketika dari tempat kalian itu memperhatikan sholat, maka orang-orang yang di sekitarnya pun juga akan ada perhatian bahwa kalian ini siapa. Dan kemudian pengenalan bangunan masjid pun juga merupakan sarana juga untuk tablik. Dan kalian akan memberitahukan, menyeru teman-teman kalian untuk membangun masjid, dan seperti itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga akan mendapat kesempatan dan amanat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang lain pun kalian akan mendapat taufik, mata rantai itu akan ada. Dan dengan demikian rangkaian kebaikan-kebaikan itu akan mendekatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, revolusi inilah yang beliau tanamkan, ciptakan di dalam diri para sahabat beliau. Dan contoh ini dalam ayat ini adalah
memberikan contoh jadi orang-orang ini para sahabat beliau bahwa mereka pun juga berbisnis puluhan juta, tetapi mereka dari berzikir kepada Allah itu selalu penuh hati mereka, dan ke arah menunaikan sholat mereka selalu ada perhatian, ke arah pengorbanan harta mereka selalu ada perhatian. Dan inilah untuk menciptakan revolusi itu pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala telah mengirim pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ikatan kalian itu diperkuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat kalian itu dijaga, dan harta-harta kalian untuk pensuciannya, untuk membersihkannya, berikanlah pengorbanan harta. Saya kebanyakan saya terus katakan, dan kepada warga jemaat pun juga definisi jemaat, sejarah jemaat pun juga memberitahukan kepada kita bahwa di dalam pengorbanan harta dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jemaat itu terus maju dan meningkat, dan ke arah itu selalu ada perhatian. Tetapi ke arah mendirikan salat itu perlu ada perhatian. Untuk meraih standar ibadah itu sangat perlu sekali sekarang ini. Jadi oleh karena pada saat ini hendaknya harus ada perhatian. Ramaikanlah masjid untuk menegakkan salat baru dalam bentuk yang hakiki manakala salat jemaat itu dilakukan. Dan untuk pembangunan masjid itu inilah tujuannya, bahwa di sini supaya salat berjamaah itu dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang mukmin hakiki di dunia ini mereka itu lebih mengutamakan merenungkan akhirat. Apabila sampai manusia itu ke umur lanjut, mereka itu selalu khawatir dan berpikir, dan dia berdoa dan juga meminta doa dari orang supaya kami memperoleh akibat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kebiasaan orang mukmin hakiki tidak hanya sampai kepada akhir hayatnya saja, bahkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatian kepada ibadah, untuk membersihkan hatinya, upaya untuk membersihkan hatinya pada masa muda dan pada masa bahagianya pun juga mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala pada masa muda dan pada masa kemudahan itu pun mereka senantiasa ingat kepada Allah. Siang dan malam mereka senantiasa mengingat Allah. Oleh karena itu, merasa takut kepada akhirat setiap saat itu selalu mengiang di telinganya, di dalam pikirannya, hatinya itu gemetar. Sebagaimana saya katakan bahwa gambaran ini itu terdapat dalam diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi ini yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam datang beliau untuk menciptakan itu dalam diri kita. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam di satu tempat bersabda bahwa senantiasa hati itu selalu takut supaya jemaat kita itu dari hadiah-hadiah kepada para sahabat, mereka pun juga harus dapatkan, yakni kejujuran, keikhlasan dan keitaatan itu lahir dalam diri sebagaimana dalam diri para sahabat. Yakni mereka tidak takut pada siapapun selain Allah. Mereka bertakwa karena kecintaan Allah itu bersama orang-orang yang muttaqi. Jadi kalau ingin mengambil hadiah-hadiah dari Allah dan rumah-rumah itu ingin diikut sertakan, dihitung dalam rumah-rumah orang yang disebut zikir-zikir Allah, maka dengan berzikir kepada Allah harus dipenuhi juga. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa perlu ditanamkan di dalam hati setiap saat. Rasa takut kepada seluruh dunia, rasa takut tentang bisnis, rasa semua perkara-perkara ini adalah dibandingkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, hendaknya jangan ada keistimewaan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam berkali-kali menasihatkan kepada warga jemaat beliau bahwa ciptakanlah ketakwaan dan dahulukan Allah dari segala-galanya.
beliau bersabda bahwa dengan berjalan di belakang dunia, ini kata-kata saya, beliau bersabda bahwa dengan berjalan di belakang mengajar dunia, maka untuk beberapa saat secara sementara mungkin ada faedah keduniawian, dan di dalam itu pun senantiasa terjadi kegelisahan bahwa jangan itu, jangan ini yang terjadi. Tetapi kalau kalian senantiasa mencari Allah dan kalian menjadi Dia, maka kalian mendapatkan agama, dan dunia pun juga akan menjadi sahaya, dan Tuhan pun juga kalian dapatkan, dan dunia pun juga kalian akan dapatkan. Para sahabat Rasulullah SAW sebagaimana saya telah katakan bahwa mereka itu berbisnis puluhan juta juga, tetapi mereka itu tidak pernah melupakan ibadah-ibadah mereka, dan mereka tidak pernah melupakan zikir ilahi. Mereka tidak pernah rasa takut kepada Allah. Mereka tidak pernah lupa rasa takut kepada Allah. Jadi kita yang pada zaman ini baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan kita telah menyatakan untuk menciptakan perubahan suci dalam diri kita. Mudah-mudahan perubahan ini baru akan bermanfaat dan akan senantiasa selalu ada manakala dalam bentuk yang hakiki. Tidak hanya ucapan di mulut belaka, tidak hanya ucapan di lidah belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau perubahan suci ini itu kalian ciptakan secara hakiki, dan kalian menjadi orang yang melangkah pada jalan takwa, dan salat kalian pun pada waktunya, dan demi untuk keredaan Allah kalian, dan amal-amal kalian yang lain pun juga untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah kalian akan mendapat ganjaran. Rezeki dunia pun kalian dapatkan, rezeki akhirat pun kalian dapatkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa jangan mengerjakan pekerjaan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hendaknya kalian tenggelam dalam mengingat Tuhan. Kalian jangan sampai bahwa karena akibat bisnis dunia kalian menyia-nyiakan salat kalian dan kalian melupakan tujuan hidup kalian. Jangan begitu. Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa kalau kalian seperti itu, maka kalau kalian melupakan salat, kalian tenggelam dalam dunia, maka di antara kalian dan orang luar itu apa bedanya? Apa guna daripada baiat itu? Jadi menjelaskan maksud ini adalah merupakan tanggung jawab kita, bahwa kalau kita menganggap diri kita ikut serta dalam baiat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka perlu menjelaskan hal itu. Dan ini jelas baru bisa manakala setiap amal kita dan setiap ucapan kita adalah kita sesuaikan sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala pandangan kita lebih tertuju kepada akhirat dibandingkan dunia. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan akan hal ini. Beliau bersabda bahwa alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ingatlah bahwa hamba yang sempurna itu adalah mereka yang berkenaan dengan mereka itu la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, yakni mereka merupakan orang-orang mereka mempunyai ikatan dengan Allah dan menciptakan rasa cinta, dan sama sekali mereka itu tidak berpisah. Kondisi mereka itu adalah seperti bisa dapat dipahami dalam corak bahwa ada seorang anak yang seperti ada seorang yang sakit, dimanapun dia datang pergi dan bekerja, namun perhatiannya itu akan tetap kepada anak itu. Seperti itu juga orang yang manakala mempunyai ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kecintaan, maka dalam kondisi apapun mereka tidak akan melupakan Allah. Kemudian di satu tempat beliau bersabda bahwa agama dan dunia tidak pernah bisa menyatu. Dan ini benar, betul benar. Dan beliau bersabda bahwa hendaknya diingat bahwa kita tidak mengatakan bahwa orang petani mengerjakan sawah dan orang bisnis jangan berbisnis, dan orang pabrik perusahaan meninggalkan itu, yakni lalu dia tidak bekerja apa-apa. Kami tidak mengatakan begitu, namun kami mengatakan la tulhim tijaratun wala bay'un an zikrillah.
bahwa hendaknya seperti itu. Jadi hati itu jadi tangan bekerja dan hati itu ke arah Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada perhatian kepada Allah. Bersabda bahwa pebisnis hendaknya sibuk dalam bisnisnya, dan petani dalam urusan-urusan pertaniannya, dan raja ketika dia dalam singgasananya, apapun pekerjaannya hendaknya dalam jadikanlah Tuhan itu sebagai tujuan, dan keagungannya dan kegagahannya itu dengan memperhatikan itu, dan dengan memperhatikan perintah dan larangannya itu, dengan mengingat itu kita harus lakukan. Dan seberapa perintah Allah dan apa yang dikatakan oleh Allah, hendaknya dengan melaksanakan itu yang diperhatikan, yang mana kita disuruh untuk mencegahnya, maka hindarilah itu, dan yang berusaha untuk menjauhinya hendaknya jauhilah. Dan ketika kalian memperhatikan perintah-perintah Allah itu, maka akan ada semacam kerangkai di dalam, dan kemudian di dalam itu manusia itu akan bekerja. Dan yakni seberapa, jadi apa yang diinginkan maksudnya di jalan itu yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan. Beliau bersabda bahwa takutlah kepada Allah dan lakukanlah. Islam bersabda bahwa Islam itu di mana telah memberitahukan ajaran bahwa kamu meninggalkan bisnis lalu kamu sia-sia duduk, dan bukannya kalian menghormat pada orang lain, kalian melupakan orang lain. Islam tidak mengatakan seperti itu, yakni kamu sepanjang hari duduk. Jadi berzikir juga, tapi harus mengerjakan pekerjaan. Dia berfirman bahwa malas itu adalah dosa. Jadi orang yang seperti itu, apa dia bisa penghormatan agama, atau jadi anak dan istri yang Allah Subhanahu wa taala telah amanatkan untuk menjaga, dari mana mereka dapat memberikan makan? Oleh karena itu ingatlah bahwa Tuhan itu sama sekali tidak bermaksud bahwa kalian sama sekali meninggalkan dunia, bahkan maksudnya itu adalah bahwa qad aflaha man zakkaha, yakni berbisnislah dan bertanilah, dan apapun mata pencaharian itu lakukanlah, tetapi nafsu kalian itu kalian hindarkanlah nafsu itu dari melakukan yang tidak benar, dan sucikanlah jiwa kalian supaya perkara ini tidak melalaikan kalian dari mengingat Tuhan. Dan kemudian dunia kalian itu akhirnya akan menjadi kategori akhirat. Dan kalau niat kamu itu jadi berjalan di atas jalan Allah, perintah Allah, maka jadi manusia tidak diciptakan untuk dunia. Hati itu hendaknya bersih, dan setiap saat gejolak ini dan keinginan ini senantiasa kalian berpikir bagaimana Tuhan itu supaya senang, maka rezeki itu akan menjadi halal. Innamal amalu binniyat, bahwa amal itu berfaktor kepada niat. Jadi inilah kondisi yang hendaknya senantiasa ada pada diri orang Ahmadi. Dan ini apabila kalian berjanji bahwa kita akan mendahulukan agama, maka maksudnya itu adalah bahwa supaya dunia kita itu harus sesuai dengan agama. Jangan ada pekerjaan yang kita lakukan yang menjauhkan kita, bertentangan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mujur sekali orang yang berpikir bahwa, dan sesuai dengan itu mereka menyesuaikan perjalanan hidupnya. Kalau tidak ini, maka tidak ada beat kita di tangan Hazrat Masih Maud akan ada faedahnya untuk kita, dan tidak pula pembangunan masjid itu ada gunanya untuk memberikan faedah bagi kita. Tidak. Pada hari-hari ini jalsah kalian pun sedang berjalan, dan jalsah ini pun tidak akan memberikan faedah kepada kalian. Kalau inilah yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud bahwa jalsah ini bukan pesta dunia. Jadi kedatangan di jalsah ini adalah untuk meraih keridaan Allah dan untuk mencari ilmu agama dan mengambil berkat kerohanian. Jadi hendaknya diingat bahwa sebagaimana saya telah katakan bahwa bersejalan dengan pembangunan masjid ini, kalian lebih dari sebelumnya hendaknya ada perubahan suci. Dan sejalan dengan itu pula
jalan pertabligan yang baru pun juga akan terbuka insya Allah. Jadi dengan melihat pekerjaan kalian, orang-orang akan ada perhatian kepada Islam. Oleh karena itu amal-amal kalian pun juga hendaknya sesuai dengan keredaan Allah. Berkenaan dengan tablik juga, saya katakan kepada para badan-badan jemaat, saya ingin menarik perhatian mereka bahwa di sini sesuai dengan tradisi-tradisi cara bertablik, jangan hanya bergantung kepada itu saja. Dan jangan berhenti di situ bahwa apa yang kami kerjakan, bahkan untuk pertabligan itu harus kalian mencari jalan-jalan, cara-cara baru harus kalian tempuh. Dengan banyak memperkenalkan Islam sebanyak-banyaknya. Kini dalam bahasa Mori, terjemah Al-Quran yang kita lakukan ini, dari itu diperkenalkan jemaat juga. Dan dalam bahasa, dengan TV bahasa itu pun juga dimuat. Jadi 2 hari yang lalu yang kita saksikan. Jadi dengan pembangunan masjid itu akan lebih banyak perkenalan. Jadi semua persiapan-persiapan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, kalau kita semua itu untuk pengembangan agama Allah itu kita gunakan, maka kita akan menjadi orang yang meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini di mana ibadah kita berusaha, kita berjanji untuk menunaikan penunaikan kita kepada Allah, kepada masjid, kita dengan menjalankan hukum-hukum Allah, kasih sayang dan cinta dan kerjasama itu kalian harus tingkatkan. Dan kemudian dan kepada orang-orang yang tinggal di sini pun kita perkenalkan Islam. Yang jadi salah sangka tentang Islam itu kita harus berusaha untuk menyampaikan, kendati sedikit. Kalau tekad kita itu kuat dan tekad itu kita itu besar, dan kita maka dalam jumlah yang sedikit pun banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kepada semuanya Allah memberi taufik. Jadi seindah ini masjid yang kalian buat, orang-orang Ahmadi yang ada di dunia, dengan perantaraan MTA mereka semua menyaksikan itu. Jadi kepada orang-orang Ahmadi pun juga mereka menginginkan, mereka tertarik supaya diperdengarkan rinciannya. Dan secara singkat saya sampaikan juga data-data masjid. Memang saya telah beritahukan bahwa berapa banyak uang yang dibelanjakan, kurang lebih 3,5 juta, dan namanya Baitul Mufid yang tadinya Muqid, yang tadinya nama aula di sini. Dan tempat ini pun sangat strategis, itu di antara stasiun kereta api berdiri, dan jumlah tanahnya itu kurang lebih 1,5 hektar, yang pada tahun 1999 tanah ini dibeli, dan pada tahun 1900 tadinya ada hall itu 2002 itu dibuat untuk aula yang terpisah dengan lajnah, dan kini digunakan yang tadinya untuk salat center, pusat salat. Dan walhasil ketika saya pergi pada tahun 2006, saya pada tahun 2012 itu mulai dibangun. Dan pada bulan Agustus itu sempurna pembangunannya. Dan ini merupakan masjid 2 tingkat. Dan untuk di bawah untuk lajnah, dan di atas untuk kurang lebih jumlahnya untuk komprensi, untuk kemudian menara pun juga nampak, dan kalian tentu lihat di TV tingginya itu 18,5 meter, dan orang-orang yang sholat bisa di 2 aula ini, 2 tingkat ini. Walhasil kurang lebih 750 orang bisa sholat di 2 aula, 2. Jadi bangunan yang lama bisa orang sholat 300 orang. Kurang lebih sesuai dengan perkiraan saya bisa 1.000 orang yang bisa sholat di sini. Dan untuk parkir ada 60 mobil bisa. Dan bersama itu dapur umum pun juga dibangun, yang di dalamnya
dibelanjakan $350, sebagaimana merupakan tradisi jemaat. Jemaat memberikan pengorbanan berlomba, perempuan-perempuan memberikan pengorbanan mereka berupa perhiasan-perhiasan, dan kemudian mereka mengatakan bahwa ada 2 kesempatan yang terjadi pada akhir bulan, ya tadinya tidak ada uang dan kontraktor itu harus dibayar pada saat itu, maka pada warga jemaat pengurus itu dari $100 itu dikumpulkan, dan beberapa anggota itu 100.000 yang dia berikan, dan Allah Subhanahu wa taala, jemaat sesuai dengan kemampuannya mereka memberikan pengorbanan, dan sangat luar biasa jemaat itu berikan pengorbanan. Walhasil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya mereka yang memberikan pengorbanan ini dan melaksanakan waqari amil yang tidak bisa mereka memberikan pengorbanan, itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan dari dalam hartanya, dan Allah meningkatkan keikhlasan mereka dan kesetiaan mereka dalam keluarga mereka itu pun senantiasa mempunyai ikatan dengan jemaat, dan Allah meningkatkan keimanan dan keyakinan dan menjadi orang yang menunaikan dan sesudah datang ke masjid mereka menunaikan hak masjid dan memenuhi rumah dengan zikir ilahi, dan dengan gejolak hakukul ibad mereka terpenuhi, dan amanat Islam yang hakiki mereka mulai menaruh perhatian. Dan sebagaimana saya telah katakan bahwa pada hari-hari ini diadakan jalsah kalian juga, hendaknya secara khusus kalian itu banyak berdoa, dan berdoalah supaya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua Allah menciptakan perubahan suci, dan lebih dari sebelumnya kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya terlahir dalam diri kita, dan kemudian perubahan suci itu hendaknya senantiasa kita dapat teruskan di dalam hidup kita. Dan kita semua, untuk orang-orang yang datang ke dalam jalsa, doa-doa yang dipanjatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita dapat bagian dari itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.